Jangan menghemat. Kadang-kadang kita membuka satu cabang itu berdasarkan perhitungan untung rugi. Penginjilan, Ben, nggak bisa dihitung dengan untung rugi. Tabur aja. Kan yang numbuhkan Tuhan. Tabur aja. Dari pagi sampai sore, nabur aja. Jangan menghemat. Dan saya percaya, kalau kita nabur, kita pasti menuai. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang kembali kami boleh hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara dengan para narasumber yang luar biasa di bulan yang baru, tema yang baru, dan saya percaya tetap ada berkat yang baru daripada Tuhan. Bulan lalu Tuhan menganugerahkan 32 tahun gereja kita ada, dan bulan ini adalah bulan juga yang spesial karena Tuhan menganugerahkan kemerdekaan 80 tahun Indonesia. Dan saya percaya ada sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk negeri ini. Dan tanpa membuang waktu lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang di acara Leadership Talk, di mana tema kita pada bulan ini adalah pertumbuhan gereja adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Apa dan bagaimana? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita untuk menyapa para narasumber kita yang boleh kita kenal pada hari-hari di kehidupan kita yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Gembala Pembina yang kita hormati, kita kasih. Shalom Pak Bambang, apa kabar? Bapak luar biasa, Bapak sehat Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Dan selanjutnya narasumber yang tidak asing juga bagi kita, yaitu Gembala Sidang yang kita kasihi, yang juga kita hormati, yaitu Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Shalom, luar biasa. Bapak sehat ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan satu lagi narasumber yang sudah sangat kita kenal dengan luar biasa baiknya, yaitu mewakili Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran, akademisi, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Shalom Pak. Shalom, shalom Ben. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Senyumnya luar biasa Bapak hari ini. Baik, tanpa membuang waktu lebih banyak ya, mungkin ke Pak Robert sebagai akademisi Pak. Bulan ini merupakan bulan yang sangat spesial sekali lagi karena bulan ini juga Tuhan menganugerahkan kemerdekaan untuk negeri kita ya 80 tahun. Dan di bulan ini juga maka tema kita ini bicara mengenai pertumbuhan gereja adalah anugerah Allah. Yang diambil dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3. Saya baca ya Pak, isinya begini. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Pak, sebagai akademisi, nah saya mau tanya nih Pak, apa sih latar belakang dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3 ini sehingga ya, dan ini menjadi ini juga satu DNA gereja kita yang kekeh kita harus lakukan dari awal sampai dengan sekarang. Dan apa sih Pak peran gereja untuk mengimplementasikannya kepada visi ini Pak? Ya baik, terima kasih. Shalom kepada Bapak-Bapak sekalian. Shalom para pemirsa yang menyaksikan talk show kita hari ini. Ya. Kitab Yesaya memang satu kitab yang sangat bukan saja unik, tapi di perjanjian lama kitab Yesaya ini satu kitab suci yang besar. Jadi mengikuti perkuliahan duduk di kelas kitab Yesaya ini benar-benar salah satu Old Testament book yang berat karena memang banyak sekali bahannya. Kita bicara surveinya, kita bicara teologinya. Itu benar-benar kita bicara sejarahnya, itu betul-betul dalam sekali, luas sekali. Jadi
banyak orang mengatakan bahwa di Perjanjian Lama ini kitab Yesaya merupakan satu kitab Perjanjian Lama yang sangat hebat gitu, sangat hebat. Nah, penulisnya juga orang yang sangat luar biasa, diurapi, dipakai Tuhan sebagai salah satu nabi yang menubuatkan hal-hal yang luar biasa besar, yang sampai hari ini pengaruhnya, legacy kitab Yesaya ini nggak terkalahkan, tidak terbantahkan, begitu hebat, khususnya nubuatan tentang Mesias, tentang Kristus. Jadi memang ini buku yang dahsyat sekali. Saya mempelajari beberapa hal dan kemudian salah satu teolog Jerman yang menulis pertama sekali, yaitu yang bernama Bernard Dahm. Bernard Dahm ini menulis, membagi kitab Yesaya atas yang 3 bagian itu. 3 parts. Yang pertama dia sebut sebagai proto Yesaya. Itu Yesaya yang pertama, mulai dari Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 39. Itu banyak sekali bicara tentang masa-masa sulit dan penderitaan-penderitaan yang dialami bangsa Israel. Kemudian masuk kepada bagian yang kedua yang bernama Deutero Yesaya. Deutero Yesaya, Yesaya yang kedua mulai dari pasal 40 sampai pasal yang ke-55. Jadi tema kita, talk show kita dan khususnya Pak Edi banyak bicara mengenai visi dan misi gereja yang tentunya refer ke Yesaya 54 itu berada di bagian kedua ini, yaitu yang bernama Deutero Yesaya mulai dari pasal 40 sampai pasal 55. Oke, itu yang kedua. Dan yang kedua ini bicara tentang bangsa Israel yang berada di masa pembuangan. Oke. Yang ketiga itu disebut dengan Titro Yesaya. Titro Yesaya itu bagian yang ketiga. Ini berbicara tentang pasca pembuangan. Jadi post-exilic period. Jadi masa pasca pembuangan. Jadi mereka keluar dari pembuangan di Babel. Ini dimulai dari pasal yang ke-56 sampai dengan pasal yang ke-66 yang terakhir. Nanti Bapak-Bapak akan lebih banyak menjelaskan hal ini. Tentu kalau kita hari ini akan membahas tentang Yesaya 54 ayat 2 dan 3, ini nggak berdiri sendiri. Kitab ini harus kita sangat berkaitan dengan pasal 52, 53, dan kemudian masuk pasal 54. 52 itu berbicara tentang pengharapan yang baru. Ada janji tentang new hope di sana. Tentang pengharapan yang baru setelah masa pasca pembuangan. Itu udah keluar. Jadi ada harapan yang baru. Kemudian di situ di dalam pasal 52 menjelaskan tentang hamba Tuhan yang nanti akan jelas siapa hamba Tuhan ini. Jadi luar biasa ini. Yesaya mendapatkan vision dan nubuatan yang begitu dahsyat dan akurat begitu. Bisa melihat peristiwa yang begitu jauh sekali. Jadi di pasal 52 bicara tentang hamba Tuhan yang akan mengangkat umatnya keluar dari penderitaan itu. Nah itu pasal 52. Pasal 53-nya sambungan. Yaitu dia berbicara tentang hamba Tuhan tadi itu. Hamba Tuhan yang malah secara tulisan itu profesi yang luar biasa mengatakan ini adalah suffering servant. Hamba Tuhan yang menderita. Siapa ini hamba Tuhan yang menderita ini yang dibicarakan oleh Yesaya 750 tahun sebelum kelahiran Kristus. Jadi benar-benar akurasi yang sangat luar biasa. Nah Yesaya 53 berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita, yang menebus dosa. Ini bicara tentang nubuatan mesianik. Makanya Yesaya 53 ini dikenal dengan mesianik book, chapter. Jadi chapter mesianik gitu. Oke, dengan cepat kemudian masuk ke dalam pasal yang ke-54 yang kita angkat hari ini. Ini sudah bicara mengenai hasil, jadi janji kemudian kelahiran messianic servant, kemudian pasal 54 berbicara mengenai pemulihan umat Allah dan pertumbuhan, pemulihan gereja, janji kelimpahan. Janji kelimpahan itu
Nah, mulai dari pasal-pasal ini sebenarnya setelah mulai bicara mengenai Mesias ini, Messianic scriptures ini udah arahnya tadi Bapak ada menjelaskan sekilas, memang benar arahnya udah ke bangsa-bangsa. Karena Kristus tidak hanya datang untuk bangsa Israel. Jadi Yesus datang itu untuk bangsa-bangsa. Jadi singkatnya pasal 54 ini bicara pemulihan, Pak. Bicara pemulihan, bicara pertumbuhan, bicara tentang penggenapan janji yang dijanjikan. Ayatnya berkata, bersorak-soraklah hai engkau si mandul. Ya, karena ada ayatnya itu, lapangkanlah tempat kemahmu, engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Mbak, ini dia. Jadi sebenarnya kenapa? Karena Kristus. Nanti ujungnya ke sana. Jadi saya pikir ini benang merahnya. Mulai dari sedikit tentang kitab Yesaya, kemudian khususnya pasal 52, 53, 54 yang punya kaitan yang sangat erat, dan seterusnya sampai penutupan kitab Yesaya itu. Lebih kurang seperti itu kira-kira, Pak. Bagaimana, Pak? Gereja kita adalah gereja yang dipakai oleh Tuhan itu untuk memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Dan ciri-ciri daripada gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan pondok Daud yang telah roboh, gereja itu akan menyanyikan nyanyian nubuatan. Dan Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai dengan seterusnya, sebenarnya itu adalah nubuatan daripada Nabi Yesaya dalam bentuk nyanyian. Atau yang kita sebut nyanyian nubuatan. Dan Yesaya 54 ini merupakan visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kita waktu saya itu diutus oleh Pak Niko untuk mengembalakan sidang jemaat yang ada di kota Medan. Nah, jadi untuk mengerti isi daripada nubuatan Nabi Yesaya yang tertulis dalam second phase nubuatan daripada Yesaya, maka ada dua hal yang secara gamblang atau secara singkat, secara sederhana untuk kita perhatikan. Yang pertama, nah kita mesti melihat itu timeline. Jadi apakah nubuatan itu sudah digenapi atau belum digenapi dan akan digenapi. Dan yang kedua, kita mesti melihat kepada objek daripada nubuatan itu. Apakah Yesaya 54 itu ditujukan spesifik kepada orang-orang Israel saja, karena pada waktu itu mereka hidup dalam tekanan, dalam penderitaan, karena mereka dibuang ke Babel, atau nah ini adalah juga untuk bangsa-bangsa. Nah, saya pribadi percaya bahwa Yesaya pasal 54 itu bukan hanya nubuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel saja. Jadi memang perjanjian lama itu memuat bahwa keselamatan itu dimulai dan dimiliki oleh orang Israel. Tetapi Yesaya itu melihat jauh seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Robert. Bahwa Yesaya menubuatkan mengenai kedatangan Mesias. Dan kedatangan Mesias itu bukan hanya untuk orang Israel saja. Tapi kedatangan Mesias juga membawa pemulihan bagi segala bangsa. Termasuk Indonesia. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 21, maka dicatat Kristus itu harus tinggal di surga untuk menanti pemulihan daripada segala sesuatu terjadi. Jadi saya percaya bahwa sebelum bangsa-bangsa itu juga dipulihkan, maka Kristus tidak akan datang. Nah, dari mana saya berani mengatakan bahwa nubuatan Yesaya itu bukan hanya ditujukan kepada Israel saja, tapi juga kemudian untuk bangsa-bangsa. Nah, kita mesti lihat kepada nubuatan-nubuatan daripada Nabi Yesaya di pasal-pasal sebelumnya. Contoh, di pasal 45 ayat yang ke-20, maka kita berkata seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Yesaya 49 ayat yang ke-6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakob dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi Yesaya itu sudah menubuatkan
keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa. Yesaya 52 ayat yang ke-10, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat kemuliaan yang dari Allah kita. Nah jadi Yesaya pasal 54 mulai dari ayat 1, 2, dan 3 sebenarnya berbicara tentang one new man in Christ. Bahwa di dalam Kristus maka Jew and Gentile itu akan dipulihkan, Jew and Gentile itu akan diselamatkan. Nah mungkin Pak Edi bisa melanjutkan. Dari 2 poin apa yang disampaikan oleh Pak Robert maupun oleh Gembala Pembina kita. Bahwa kalau kita lihat isi daripada nubuatan kitab Yesaya ini. Memiliki hubungan yang sangat erat antara Israel dan juga bangsa-bangsa. Jadi ini poin yang pertama. Yang kedua kita juga melihat bahwa Tuhan yang diceritakan oleh Yesaya di dalam nubuatannya ini, bahkan ini juga dinyanyikan sebagai nyanyian, itu adalah Tuhan bukan hanya untuk Israel, tetapi Tuhan atas segala bangsa yang ada di dunia ini. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi bahwa nubuatan dari apa yang disampaikan oleh Yesaya itu menunjukkan bahwa Israel ini dipakai oleh Tuhan menjadi pusat daripada bangsa-bangsa lain itu mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa lain itu datang kepada Tuhan. Nah dari apa yang kemudian kita pahami ini, maka visi tentang Yesaya 54 ayat 2 dan 3 itu tibalah di dalam pelayanan kita yang ada di tempat ini. Di mana kita tahu Gembala Pembina kita ini membawa visi ini. Yang artinya dari apa yang kecil, dari apa yang kemudian istilahnya itu sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu yang sulit itu kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dengan tujuan bahwa Injil, keselamatan itu tidak hanya untuk orang tertentu, tetapi keselamatan itu tiba kepada semua orang. Nah dari visi inilah maka kita itu melihat gereja itu kemudian mulai berkembang. Gereja itu mulai membuka cabang di mana-mana. Jadi pembukaan cabang ini bukan dikarenakan bahwa kita mau besar, namanya besar, kemudian kita kepingin kita dianggap besar, bukan. Tapi memang ada tujuan. Ada visi ya. Ada visi, yaitu visi di mana keselamatan itu harus tiba kepada setiap orang. Dengan kata lain, jadi perkembangan daripada gereja kita itu mengikuti nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Nah, di mana kita dipanggil untuk menggenapkan nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi. Nah, jadi visi dan misi yang kita miliki ini adalah dalam rangka mewujudkan dan kemudian menggenapi nubuatan daripada Nabi Yesaya yang diucapkan 750 tahun itu sebelum Kristus datang. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita hari ini jelas bahwa nubuatan yang ada di kitab Yesaya ini juga merupakan visi yang kita emban sampai hari ini. Cuman satu tujuannya, yaitu kita menggenapi, tujuannya itu kita menggenapi nubuatan itu dan untuk memperdengarkan Tuhan kepada semua orang. Sehingga bangsa-bangsa, semua orang, kita yang ada di Sumatera Utara mendengar Kristus dan mereka beribadah kepada Kristus. Hari ini apa yang menjadi motivasi kita bangun gereja? Kristus kah? Atau ya Anda jawab sendirilah Bapak Ibu Saudara. Yang pasti ini jelas. Tema kita bicara mengenai lapangkanlah tempat kemahmu semua segala macam. Cuman satu. Kita menggenapi bukan untuk supaya aku dikenal. Supaya mohon maaf
keuntungan untuk sendiri. No. Tetapi jelas ya, Pak Edi sudah jelaskan, Pak Bambang sudah jelaskan, latar belakang kita sudah jelaskan oleh Pak Robert. Hanya satu, ayo Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini dengan para pengerjanya, ayo bilang sama kanan kiri Bapak Ibu Saudara sesama para pengerja, mungkin gembala ke pengerja ke gembala. Kita ada di sini untuk menggenapi nubuatan, untuk memperdengarkan suara kepada mereka ada Yesus Sang Juru Selamat. Baik, yang kedua ini mungkin buat Pak Bambang ya Pak. Pak, Yesaya 54 ini kan bicara tentang anugerah Tuhan. Di mana Tuhan janji bahwa gereja ini akan bertumbuh kembali. Karena tadi 54 ini engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri, keturunan akan memperoleh bangsa-bangsa. Ini kan bicara pertumbuhan, kira-kira begitu. Akan datang di mana hari itu adalah hari yang penuh berkat. Bukan perang, tapi Tuhan menjanjikan perdamaian. Ini bertolak belakang dengan apa yang kita saksikan dari hari ini di dunia. Pak, bukan kehancuran dan kebinasan, tetapi Tuhan menjanjikan keindahan dan kemakmuran. Saya simpel aja Pak. Selama Bapak memimpin gereja dari awal sampai hari ini, 32 tahun gereja ini ada. Dengan tadi Bapak katakan di segmen yang pertama, pertanyaan pertama. Pada waktu Bapak diutus Pak Niko ke sini, maka ini DNA ini yang menjadi dasar Bapak untuk mengembangkan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Pertanyaan saya Pak, pengalaman hidup apa yang dialami oleh gereja kita ini Pak? Selama 32 tahun dan memasuki usia yang ke-33 tahun melalui visi yang ada di kitab Yesaya 54 ayat 2-3 ini Pak. Yang pertama ya, yang kita mesti pahami bersama dan sepakati bersama bahwa kesaksian daripada Kristus itu adalah roh nubuat. Ya. Jadi kalau kita ini percaya kepada nubuatan, maka kita akan menyaksikan tentang Kristus. Dan itu yang merupakan fondasi yang dimiliki oleh gereja kita. Dengan kata lain, maka gereja ini dibangun itu di atas dasar nubuatan. Dan salah satu nubuatannya itu tercatat dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, Yesaya 54 ayat 2 dan 3 ini disampaikan oleh Yesaya bukan pada waktu Israel dalam keadaan baik. Tapi tadi dari penjelasan Pak Robert jelas ya, bahwa mereka itu dalam keadaan menderita. Karena mereka ditawan selama 70 tahun di Babel. Dan mereka hidup itu di bawah tekanan. Namun di tengah-tengah penderitaan itu maka ada nyanyian nubuatan yang disampaikan untuk yang pertama melapangkan, yang kedua membentangkan, yang ketiga panjangkanlah, dan yang keempat pancangkanlah. Nah jadi gini, saya mau coba jelaskan ya, dasar daripada nubuatan yang menjadi dasar pelayanan gereja kita. Melapangkan ya, itu artinya adalah memperbesar atau memperluas. Karena Yesaya melihat bahwa pemulihan itu bukan hanya untuk orang Israel saja. Tapi pemulihan juga itu adalah untuk bangsa-bangsa yang lain, orang-orang asing yang lain. Sebagai contoh ya, di dalam Yesaya pasal 56, waktu Yesaya bernubuat tentang rumah doa, maka Yesaya berkata gini, rumahku akan disebut rumah doa bukan bagi Israel, tapi bagi segala bangsa. Dengan kata lain, pada waktu Israel itu membangun rumah buat Tuhan, maka dia harus memikirkan tempat juga, bukan hanya untuk mereka saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Nah, pada waktu Yesaya berkata, bentangkanlah, enlarge. Nah, artinya adalah Israel juga harus siap untuk mempersiapkan hati, menerima non-believer. Nah, karena tugas gereja pada hari-hari terakhir itu nggak mudah, Pak. Saya percaya Pak Robert nggak mudah. Karena Alkitab berkata begini, Tuhan mengutus kita seperti seekor anak domba. Bukan domba loh, anak domba di tengah serigala.
Nah yang kita mesti menangkan itu serigala. Nah pertanyaannya, siap nggak? Kalau serigala itu yang adalah musuh kita, itu harus kemudian dimenangkan dan kita akan tinggal untuk berdamai bersama-sama dengan pemangsa-pemangsa kita. Dengan lawan-lawan kita, dengan musuh-musuh kita. Dan pada hari-hari terakhir, pengkhianatan, nah itu musuh yang kemudian menikam kita dari belakang. Nah ini yang menjadi orang-orang yang perlu diselamatkan juga. Nah bayangkan, kalau kamu punya Yudas, bisa terima Yudas? Udah nyolongin duit, udah menjual. Tapi ya itu adalah tugas kita. Nah memanjangkan dan kemudian memancangkan itu berbicara tentang kerelaan. Kerelaan daripada hati kita. Mau gak berbagi dengan orang-orang yang seperti ini? Nah karena ada perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang siapakah sesamamu manusia. Waktu ada orang Lewi lewat, ahli Taurat lewat, dan menemukan ada seorang yang habis dirampok, dikebukin habis-habisan. Mereka lewat aja. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Lewi tidak menganggap orang yang bukan seprofesi dengan mereka sebagai sesama manusia. Tetapi kemudian lewatlah seorang Samaria yang baik hati. Dan dia tidak memperdulikan latar belakangnya dan dia melihat ini adalah orang yang sedang menderita dan ini patut untuk ditolong. Nah ini yang merupakan message yang Tuhan berikan kepada gereja. Bahwa gereja nggak bisa kemudian hanya menerima orang-orang yang percaya kepada Kristus saja. Tapi juga gereja itu harus membuka hati kepada orang-orang yang non-believer. Nah pertanyaannya kita ada nggak hati ke sana? Mau nggak kita melapangkan? Mau nggak kita membentangkan, kita memanjangkan, dan kemudian kita memancangkan bahwa ini loh pelayanan kita. Ini loh core daripada nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita harus menghidupi dan kita harus mewujudkan ini. Nggak mudah, tapi saya percaya bersama Tuhan kita pasti bisa. Ini berarti nggak boleh sakit hati ya Pak ya? Nggak ada kena sakit hati kalau udah menjalankan penggenapan firman Tuhan. Ya kan mungkin Pak Robert atau Pak Edi? Iya, pengalaman 32 tahun di dalam gereja di tempat ini nih pengalaman yang bagi saya secara pribadi itu unik dan memang amat sangat luar biasa. Karena ya jujur aja, saya secara pribadi mungkin juga Pak Bambang sebagai gembala pembina dan teman-teman lain tidak pernah membayangkan apa yang saat ini terjadi, apa yang saat ini nih kemudian ada. Kalau kita kemudian review, lihat dari awal dimulainya seluruh pelayanan yang ada dengan segala kelemahan, dengan segala macam hal yang lain. Tapi Korintus, dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 itu berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Untuk pertumbuhan ini kan memang bukan dari kita yang bisa mengkonsep semuanya. Yang ada di kita itu adalah kita bekerja bermitra dengan Tuhan. Tugas kita adalah menanam, tugas kita itu adalah menyiram, maka selebihnya itu adalah tangan Tuhan. Nah, pada waktu kita menanam, waktu kita menyiram, peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Pak Bambang itulah yang banyak kemudian kita alami. Kita ketemu dengan orang-orang yang berkhianat. Bagaimana kita kemudian memiliki hati yang lapang, hati yang lebar. Kita ketemu dengan kondisi keadaan yang kita anggap itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian bagaimana kita kemudian melayani dan semuanya itu bentuk daripada pengalaman-pengalaman yang dialami selama 32 tahun di dalam pelayanan gereja di tempat ini. Dan dengan pengalaman yang ada, perkembangan itu berkembang dengan ya cukup luar biasa sampai hari ini. Kita melihat bagaimana karya tangan Tuhan yang begitu ajaib itu menyertai 32 tahun.
Kalau saya boleh tambahkan sebelum nanti Pak Robert nambahi ya. Kadang kita berpikir kemajuan daripada satu pelayanan akan ditentukan jika kita memiliki tim yang kuat. Apabila kita memiliki orang-orang yang punya pengetahuan yang luar biasa, orang-orang yang memiliki jabatan, kedudukan, dan finansial yang luar biasa, nah baru kemudian gereja itu punya harapan hidup. Nah di sini ya saya mau berbagi pengalaman. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai founder daripada gereja ini, yang pertama tuh Pak Manik. Pak Manik ini adalah polisi yang gagal. Karena dulu beliau adalah polisi yang cukup nakal lah. Nah tetapi kemudian beliau bertobat. Dan kemudian menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan orang bertanya, loh memang Pak Bambang ini pinter ya pilih orang yang quote and quote ada kekurangannya. Jadi supaya gampang diatur. Yang kedua Pak Hui. Pak Hui kan kalian tahu, nyebut nama saya aja gak mampu. Gak pernah bisa, nyebut Bambang tuh gak bisa. Pak Mamang. Bilang glory nggak bisa, loli. Nah orang seperti itu dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya, loh kok bisa pelayanan yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaza itu berkembang di tangan orang-orang yang sederhana seperti ini? Nah kembali kita lihat bahwa nubuatan itu bukan dihasilkan oleh manusia. Tapi nubuatan itu dihasilkan oleh Roh Allah melalui hamba-hambanya. Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya adalah saksi, 32 tahun pelayanan saya bisa menyaksikan kekuatan daripada satu nubuatan. Sekalipun nubuatan itu diucapkan 2750 tahun yang lalu. Sampai hari ini. Nubuatan itu masih tetap punya kekuatan. Iya. Gimana, Pak Robert? Saya kalau boleh, memang ini ekspresi kekaguman saya pribadi. Karena banyak orang di luar berbicara tentang pertumbuhan gereja. Teori pertumbuhan gereja, cara gereja bertumbuh dengan begitu banyak muatan-muatan akademik gitu ya. Sejak orang yang pertama bicara soal church growth itu sebenarnya adalah Donald McGavran. Pada tahun 1955, dia menulis buku yang berjudul Bridges of God. Jadi bicara tentang bridges, jembatan-jembatan ke Tuhan itu. Lalu tahun 1970 dia menulis satu buku, dan ini adalah orang yang pertama yang mencetuskan gagasan dan ide pertumbuhan gereja. Ya, Donald McGavran. Jadi dia mulai bicara tahun 1970 mengenai church growth, pertumbuhan gereja, dan akhirnya menjadi viral. Orang bicara mengenai, dan akhirnya banyak buku-buku tentang pertumbuhan gereja. Tapi singkat saja, apa yang saya saksikan sebelum saya mungkin berada di keluarga besar GBI Medan Plaza, dan sampai saat ini saya melihat betapa hebatnya seperti yang Bapak-Bapak katakan tadi, kekuatan dari sebuah nubuatan. Jadi gereja dan pelayanan kita ini lahir dari nubuatan satu ayat. Tidak ada moto, tidak ada filosofi, tidak ada statement-statement umum, kalimat-kalimat yang cantik. Hanya Yesaya 54 ayat 2 dan 3. That's simple. Simple. Jadi ayat sebenarnya. Jadi kembali ini nubuatan. Nah saya melihat bahwa kalau kita selama 32 tahun ini berjalan dan sudah akhirnya Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang seperti ini, dan kita juga dipakai untuk jadi berkat di kota, di tengah-tengah bangsa kita. Ini anugerah, tetapi inilah kekuatan dari sebuah visi yang lahir dari sebuah nubuatan. Jadi saya melihat kembali dalam talk show ini betapa hebatnya the power of prophecy itu. Jadi gereja kita memang dibesarkan dengan ini. Mudah-mudahan dengan semua anugerah berkat yang besar seperti ini, generasi-generasi yang akan datang tidak melupakan betapa hebatnya filosofi yang dibangun di atas ayat-ayat suci, firman dan Yesaya, kitab suci ini
ayat ini menjadi visi dan hebat luar biasa. Jadi inilah mungkin kalau ditanya pengalaman apa ya, saya pribadi melihat ini betapa hebatnya. Jadi sebenarnya ini pesan juga buat kita semua para hamba-hamba Tuhan. Kita bisa aja melakukan segala macam teori-teori pertumbuhan gereja, tapi saya melihat begitu banyak orang bikin seminar dan teori pertumbuhan gereja gitu-gitu aja. Jadi kita bicara ayat firman dan kita lihat bagaimana Tuhan tuh bekerja dengan begitu besar. Aduh, ini menarik bicara mengenai pengalaman ya Bapak Ibu Saudara. Dimulai dengan 119 orang gitu ya Pak. Dan berulang-ulang Gembala Pembina Pak Bambang selalu ngomong itu bukan orang kaya semua, bukan orang berpendidikan, malah ya mohon maaf mungkin menengah ke bawah pada waktu itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat 32 tahun dengan pertumbuhan jemaat yang lebih sekarang lebih dari 50.000, cabang gereja lokal 235 dan akan terus meningkat, terus bertambah. Kalau Bapak Saudara perhatikan ada yang unik. Kalau tadi Pak Robert katakan banyak orang mengajarkan pertumbuhan gereja, seminar pertumbuhan gereja oleh profesor, doktor, bra. Nggak usah jauh-jauh lah ya Bapak Ibu Saudara ya. Pak Bambang, Pak Edi, mohon izin ya Pak. Mereka bukan dokter loh Pak. Mereka bukan dokter loh Bu. Tapi ya tadi simple. Bagaimana supaya bertumbuh? Believe to the power of prophecy. Ada nubuatan, hidupi, lakukan. Meskipun mungkin dalam perjalanan tadi Pak Bambang, Pak Edi bilang, ya Pak Bambang tadi kasih ilustrasi ada Imam dan Lewi kan gitu ya Pak. Ada orang Samaria, ada Yudas kalau saya boleh tambah. Mungkin selama 32 tahun ini ada. Dan Pak Edi juga saksikan, dan Pak Bambang juga saksikan ada Yudas. Ya. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, pilihan tangan kita. Role model sudah ada oleh Bapak Bambang, Pak Edi. Dan hari ini jadi perenungan buat kita. Apakah pada waktu kita diberikan nubuatan melalui firman Tuhan, kita percaya nubuatan, kita hidup dengan nubuatan itu, atau terserah Anda. Dalam menghadapi tantangan yang ada, tadi ada 3 contoh. Imam dan Lewi, orang Samaria, ada Yudas. Mari renungkan. Kita ada di antara mana ini? Saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Gereja ini dari 19 sampai dengan 50.000 tidak dipimpin oleh profesor doktor. Tapi bisa menghasilkan doktor-doktor yang ada. Karena apa? Nubuatan. Percaya kepada nubuatan. Dan saya percaya pengurapan itu datang dari atas, ke janggut, ke jubah. Dan kalau hari ini Anda berprofesi di gereja Anda sebagai Yudas, bertobatlah. Jangan jadi Yudas mumpung masih ada kasih karunia pertobatan. Ya, baik, terima kasih Bapak-Bapak. Ini sekarang pertanyaan yang ketiga mungkin ke Pak Edi ya Pak sebagai gembala. Nah Pak, kembali lagi nih kepada Yesaya 54 ayat 2-3. Pesan Tuhan itu kepada umatnya itu jelas untuk mempersiapkan diri kepada umatnya supaya mempersiapkan diri menerima berkat yang lebih besar dengan memperluas wilayah pelayanan dan kehidupan mereka. Nah ayat ini juga mendorong supaya umat Tuhan ini harus memiliki pengertian yang benar, yaitu mereka ya kita ini melapangkan tempat kemah kita, membentangkan tenda tempat kediaman, jangan menghemat dan segala macam yang tadi kita sudah baca. Pesan ini bukannya tentang memperluas tempat tentunya secara fisik, tetapi juga tentang memperluas pengaruh dan jangkauan daripada pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan kita ada di keluarga besar GB9 Plaza. Pak, bagaimana cara gereja kita ini menjalankan visi Yesaya 54 ayat 2-3 dalam pelayanan sehari-hari. Sehingga, nah ini dia Pak, hari ini kita ini sudah sampai di tahap ini. Yang tentu banyak gereja pengen masuk ke tahap ini. Dan di tahap ini sedang membangun juga sebuah tempat ibadah. Rumah yang disebut dengan rumah persembahan atau dengan kita sebut rumah Bapa kami. Silakan Pak. Iya. Jadi dari visi yang diberikan oleh Tuhan lewat Yesaya 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya. Jadi kalau dulu visi ini disampaikannya itu adalah hanya fokus pada pembukaan gereja saja. Tapi hari ini dalam diskusi
talk show kita, ini kita menemukan bahwa kekuatan daripada visi ini itu adalah terletak pada nubuatannya. Nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya supaya semua bangsa itu kemudian memperoleh keselamatan. Nah, ini kan membuka semuanya. Yang selama ini mungkin kita hanya berpikir, oh buka gereja. Tapi hari ini nih kita itu seperti dibongkar kembali oleh Tuhan, ditunjukkan, diberikan gambaran lagi. Dan dari visi ini maka kemudian kita itu mengerjakan Yesaya 54 ayat 2 dan 3 dengan cara membangun family altar di tiap-tiap tempat. Dari family altar, maka muncullah rumah-rumah doa dan akhirnya dari kelompok rumah doa, kelompok family altar berdirikanlah gereja-gereja yang kemudian mereka melayani seluruh orang-orang percaya, bahkan melayani orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Dari satu tempat 119, maka sekarang Tuhan ini mengembangkan, Tuhan ini kemudian mulai melebarkan semuanya menjadi 236. Yang di periode ulang tahun kemarin pada waktu ditayangkan itu masih 235. Jadi begitu jadi nambah satu gereja lagi 236. Dan ini menyusul yang lainnya. Dan bagaimana cara kita kemudian mengembangkan semuanya itu? Kelompok daripada family altar inilah yang menjadi motor penggerak daripada berdirinya gereja-gereja baru. Dan penginjilan paling efektif kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Peter Wagner adalah menanam gereja-gereja baru. Pesan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan dari Matius pasal 28, yaitu pergi, memberitakan Injil, kemudian membaptis, dan kemudian mengajar, itu harus memiliki wadah. Gereja itulah wadah untuk semuanya itu terjadi. Tanpa kemudian kita mengembangkan gereja, tanpa kita kemudian membuka tempat-tempat yang lain, maka visi daripada apa yang disampaikan oleh saya akan tidak terlalu terlihat. Tapi pada waktu kita buka gereja-gereja baru dengan cara kelompok family altar, maka visi itu mulai digenapi. Dan visi ini mulai berkembang. Kalau tadinya dulu kita hanya buka gerejanya, belum bangunannya. Tapi pada waktu Gembala Pembina ini mulai membangun bangunan yang luar biasa besar di tempat ini, maka diputuskanlah 10% daripada dana pembangunan itu kemudian dialokasikan untuk membantu gereja-gereja cabang-cabang juga yang lainnya. Dan dari apa yang ada ini, maka berdirilah bangunan-bangunan yang amat sangat banyak. Hampir mencapai 100 itu untuk cabang kita sendiri. Di tiap-tiap kota pada waktu membangun kita kemudian memberikan bantuan, dukungan, bahkan juga bukan cuma bantuan dukungan. Ada kalanya satu gereja penuh itu juga kita yang membangun. Dan ini nggak berhenti loh. Ini berlanjut terus. Karena kembali visi yang Tuhan itu berikan kepada kita. Ini yang disampaikan oleh Pak Edi ini penting untuk disimak. Jadi dalam perjalanan 32 tahun itu banyak gereja. Jadi saya ulangi ya. Banyak gereja yang ingin bergabung dengan kita. Dari kota-kota lain. Dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, dari Semarang, dan kota-kota yang lain yang ada di luar Pulau Jawa. Tetapi saya dengan Pak Edi, dengan tim pengembalaan yang lain, kami sepakat untuk tidak menerima yang namanya penggabungan. Mengapa? Karena kami percaya dengan kekuatan visi dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Nah, di mana tiap kali kalau kami membuka satu cabang yang baru, selalu dimulai itu dari family altar. Kami nggak pernah mulai itu dari,
perpindahan dari gereja lain, atau kami KKR dengan pemulihan Pondok Daud, datang orang-orang dan kemudian kita bangun gereja, kita nggak pakai cara seperti itu. Nah, kita menggunakan satu metode di mana kita membangun rumah doa seperti nubuatan daripada Yesaya, bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, dan dari situ maka kita mulai membangun komunitas dengan nyanyian-nyanyian nubuatan, dan kita mengerjakan visi dan misi daripada Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Karena kita percaya, maka kita melangkah. Pada waktu saya mendapat nubuatan bahwa saya harus membangun 50 gereja, saya ketawa-ketawa waktu itu. Bagaimana mungkin bangun Medan Plaza waktu itu kita sudah berdarah-darah. Dan tiba-tiba nubuatan datang dan saya akan membangun 50 gereja lagi. Tetapi hari ini kita lihat nubuatan itu masuk dan nubuatan itu benar. Nah, jadi Ben, sekarang kita ini kan punya 235 cabang. Kalau kita bagi dengan 32 tahun pelayanan kita, artinya dalam 1 tahun, kita membangun tuh 6 sampai dengan 7 cabang. Atau dengan kata lain, tiap 2 bulan itu ada 1 gereja. Tentu, semua sekolah Alkitab itu bertanya, bagaimana? Karena saya sering diminta untuk menjadi narasumber untuk program S3. Nah, dari segi praktisinya Pak Robert, kalau Pak Robert akademisi, saya dari segi praktisinya. Nah, ditanya apa sih kunci daripada pertumbuhan gereja yang ada di Medan, maka jawabannya kembali, kami percaya kepada firman, kami percaya kepada nubuatan, dan apa yang dikatakan oleh nubuatan, jalankan aja sebagaimana adanya, begitu. Nah, mengapa kita nggak berhenti? Sekalipun kita udah punya gedung yang besar seperti ini, tetapi kita tetap membangun seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi. Nah, sekarang yang di bawah kita aja, gedung gereja itu sudah hampir 100, sudah 97, 98. Sebentar lagi 100, dan saya percaya, kita akan masuk dalam 100 gedung gereja yang baru, yang tahap kedua. Jadi 100 ini selesai, kita akan masuk 100 lagi ke arah yang akan datang, ke masa-masa yang akan datang. Why? Nah, kembali kepada nubuatan dari Yesaya pasal 66 ayat yang ke-8, yaitu yang ada di fase yang ketiga daripada nubuatan Nabi Yesaya. Nah, di mana dikatakan begini, siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu, siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam 1 kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Nah, jadi gini kan, pada zaman-zaman yang lalu, perubahan daripada suatu season itu membutuhkan waktu itu at least 100 tahun. Tapi dengan kemudian munculnya teknologi, maka perubahan daripada satu musim itu terjadi begitu cepat. Apalagi nanti pada waktu 5G itu kemudian di-launching. Nah, kalau 5G, 6G kemudian di-launching, maka akan terjadi percepatan generasi-generasi yang baru. Nah, sekarang kan udah di generasi Z, nanti kita lihat nih generasi apa lagi nanti akan lahir. Dan itu adalah penggenapan daripada nubuatan yang tercatat dalam Yesaya pasal 66 ayat yang ke-8, bahwa masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari. Nah, kalau kita percaya kepada nubuatan itu bahwa akan lahir nanti jiwa-jiwa yang baru lagi. Nah, ayo siapkan wadahnya untuk nampung. Karena keselamatan yang Tuhan rancangkan itu adalah untuk seluruh bangsa, untuk bangsa-bangsa.
Nah, oleh sebab itu saya dengan Pak Edi nih, ya bukan habis-habisan. Nah cobalah timbang sendirilah. Tiap 2 bulan kita bangun satu gereja. Wah, mau ngomong apa lagi? Mau ngomong, udahlah kita udah cannot say a word lah. Ini gimana? Cukup lah saya pikir. Speechless lah ya Pak ya. Speechless lah udah. Very clear. Ya kalau Tuhan kasih anugerah yang lebih lagi, ya kami akan gunakan untuk itu. Nah, jadi jangan ragu-ragu lah kalau ngasih persembahan ke gereja ini. Iya. 1 gereja tiap 2 bulan, Ben. Iya. Dan itu bukan gereja yang untuk 60, 10, 20 orang loh Bapak Ibu Saudara. Bukan omon-omon loh. Bukan. Bukan omon-omon. Ini menarik loh Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara saksikan ya. Apa yang sudah disampaikan selama 32 tahun pengalaman-pengalaman yang ada. Mungkin saya perlu tambah bahwa setiap kali kita bangun gereja bukan gedungnya aja yang dibangun. Peralatannya juga diperlengkapi loh Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak bangunan kosong udah siap itu kalian batang. Enggak loh Bapak Ibu Saudara. Ini bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang mengalami cabang-cabang yang mengalami ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh buat message di forum ini. Bersaksi lah bahwa memang apa yang diucapkan, Anda kasih karunia yang Anda terima dari Tuhan melalui orang tua rohani kita pada hari ini. Supaya orang boleh melihat bahwa ada anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan supaya seperti tadi dikatakan bahwa setiap kali persembahan-persembahan yang dipercayakan di gereja ini bukan untuk diri sendiri Pak. Bukan. Dan kalau mau hitung-hitung mungkin hitungannya udah miliar, udah ratusan miliar kali ya Pak ya. Ini aja, hitung aja nih yang dihabiskan oleh Pak Robert melalui STT Pelita Kebenaran. Loh, tiap tahun. Pak Robert gak bisa ngomong lagi Pak. Iya. Tiap tahun untuk mencetak para akademisi-akademisi yang baru, teolog-teolog yang baru. 100 orang loh tiap tahun kita cetak. Berapa itu biaya yang kita keluarkan? Dan itu kita tidak nuntut mereka harus melayani tempat kita loh. Betul ya Pak ya? Betul. Mereka harus kembali ke tempat mereka masing-masing. Ke gereja masing-masing. Ya. Jadi ketika kekuatan visi yang ada, kembali kepada poin yang pertama bahwa kekuatan visi yang ada dan kekuatan itu dilakukan untuk orang lain boleh mendengar nama Tuhan. Bukan untuk mengumpulkan kekuatan sendiri. Oh, nama GB harus besar, Medan Plaza harus besar. Oh enggak. Kalau Bapak Ibu Saudara, STT udah berapa tahun kira-kira Pak menamatkan? Ada 6-7 angkatan? Lebih ya? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, lebih, kalau nggak salah 10 angkatan lebih ya. 10 angkatan kali berapa? Mungkin Anda salah satu tamatan STT. Pertanyaannya hari ini, apakah Anda diwajibkan untuk mengembalikan apa yang sudah Anda terima? Pikirkan sendiri. Saya percaya kalau ini dilakukan oleh para orang tua kita, saya percaya ada maksud yang lain, artinya minimal. Kalau kita sudah menerima kebaikan dari mereka, para orang tua, kita melanjutkan kepada orang lain. Minimal Bapak Ibu Saudara. Jangan udah berhasil, nikmati sendiri. Udahlah, tobat. Ya, selanjutnya tadi Pak Robert udah speechless coba. Udah lengkap soalnya. Pengalamannya udah nggak bisa lagi terbantahkan ya Pak. Baik, Pak Bambang. Ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Saya terus dari tadi. Dia nih. Nanti speechless lagi dia Pak. Memang bagian bapak-bapak ini. Atau ke Pak Robert dulu Pak. Biar aja bapak aja. Nah Pak, Gereja Ket ini kan keluarga besar Medan Plaza ini kan Bapak sendiri sudah memulainya di tahun 93 dengan jemaat yang 119 dan bukan orang kaya. Dan di awal pelayanan yang Bapak lakukan itu sangat sederhana. Kalau saya ingat kesaksian yang Bapak pernah sampaikan, orang-orang datang ke tempat gereja makan, sampai jatah makan Bapak pun diambil teman-teman yang melayani pada angkatan itu, dan sering nomaden, pindah-pindah. Makanya dulu kan disebut GBK Daud kalau nggak saya nggak lupa ya. Pindah-pindah dan jemaat itu mengikuti melalui berita, koran lah, analisa lah, apa semua. Pindah di mana? Oh pindah. Ini kayaknya kayak hidup zaman baheula lah gitu ya, kehidupan zaman yang dulu. Namun Pak, dengan 32 tahun yang ada, Tuhan itu kan nggak lupa dengan janjinya. The power of prophecy. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan yang sangat luar biasa dengan, mohon izin loh Pak ya, mohon maaf Pak Edi, Bapak yang bukan seorang dokter
bisa menghasilkan Doktor teologi. doktor-doktor. Kan gitu kan Pak. Bukan seorang doktor teologi yang dimana saya kutip pertanyaan dari Pak Robert, ada banyak profesor doktor bikin seminar pertumbuhan gereja, gereja mereka nggak tumbuh-tumbuh juga ya Pak. Just a theory, tapi Bapak sebagai praktisi. Dan pertanyaannya nih Pak, berkat apa yang Bapak alami oleh gereja ini, ya, yang dialami oleh gereja ini melalui visi ini Pak, supaya penonton boleh mengaplikasikannya juga di dalam pelayanan mereka. Ya, jadi kira-kira berapa belas tahun yang lalu saya pernah rekaman satu lagu yang berisi doa daripada Musa dalam Keluaran pasal yang ke-33. Di mana dia berdoa gini, Tuhan, dengan apakah kami dibedakan dari segala kaum yang ada di muka bumi ini? Bukankah oleh karena Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, maka kami dan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa dan kaum yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi yang membuat kekristenan itu berbeda dengan yang lain, itu hanya satu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, namanya itu disebut Immanuel, yang artinya God is with us. Nah, buat saya, kalau ditanya berkat apa sih? Rahasia apa sih? Ya ini. Berkatnya itu cuma satu. Kalau Tuhan berkenan jalan bersama-sama dengan kita, aman. Perlu apa aja Tuhan penuhi. Kan begitu. Kekurangan apa? Nah, di situ Tuhan yang melengkapi dan Tuhan yang menyempurnakan. Jadi, yang tadi Pak Edi sampaikan, kita tuh hanya bisa menabur, nah kita hanya bisa menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita hanya bisa melakukan sesuatu dalam kapasitas yang sangat terbatas, tapi kemudian Tuhan yang mengextend, Tuhan yang enlarge kita punya pelayanan, Tuhan yang melengkapi dan menyempurnakan pelayanan kita. Nah, jadi saya percaya bahwa kita ini nggak perlu mencapai kesempurnaan dengan usaha kita, nggak perlu. Lakukan saja yang terbaik dan lakukan saja dengan segenap hati. Nah, the rest itu serahkan. Kita akan lihat nanti hasilnya. Kita akan berkata begini, Tuhan memang melakukan lebih daripada apa yang saya doakan. Itu akan terjadi, Pak. Gimana Pak Robert? Jangan spesies lagi loh Pak. Ya nggak bisa kita sangkal, saya pikir kita nggak ngomong pun orang di luar menyadari kehadiran dari keluarga besar GBI Medan Plaza ini. Berjalan selama 32 tahun, mulai tadi kita bicara dari yang kecil di satu ruko, kemudian telah berkembang demikian besar dalam perjalanan 32 tahun, sekarang masuk 33 tahun, 236 gereja tersebar di seluruh kota Medan, Sumatera Utara, ada di Batam, ada di mana lagi? Iya, di luar Sumatera Utara ya. Jadi saya pikir memang ini nggak bisa disangkal. Kita nggak ngomong pun di lapangan ini berbicara. Orang melihat bahwa Tuhan telah memakai gereja kita yang konsisten kepada visinya. Kalau saya sih lihat itu, kita sangat konsisten kepada visi, dan ini kembali di ulang tahun gereja kita ini kembali, saya lihat kata-kata ini jadi viral kembali. Visi, nubuatan, dan kita melihat bahwa ini bukan omong kosong, bukan isapan jempol, tapi benar-benar apa yang Tuhan bilang, yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan itu benar-benar menjadi kenyataan dan berbuah. Tuhan telah pakai gereja kita memberkati secara internal. Tuhan telah pakai gereja kita untuk memberkati secara eksternal. Bahkan bukan hanya untuk kalangan GBI saja. Dari hampir semua gereja-gereja kita telah ikut dengan penuh kasih ya, bukan dengan kesombongan. Penuh kasih kita ikut support, kita bantu jadi secara eksternal, kemudian berkat-berkat lain di marketplace. Pelayanan sosial kita memberkati orang-orang yang malah bukan Kristen saja.
kita menjadi garam, menjadi terang, kita tanpa kita bicara apa-apa. Artinya menunjukkan kasih ini semua. Semua ini adalah secara konsisten kita udah melahirkan para penuai-penuai di gereja kita istilahnya, baik itu melalui gereja maupun melalui STT, Pelita Kebenaran. Mungkin tamatan kita sudah lebih dari 500-an orang. Mulai dari S1, S2, S3. Itu udah ada 500-an wisudawati yang sudah bekerja. Ada yang kembali ke gereja masing-masing, ada yang kembali sudah bekerja di sekolah-sekolah, ada yang malah sudah bekerja di Departemen Agama, yang sudah ditempatkan baik itu di Sumatera Utara, ada yang nanti mau ke Bandung. Ini berkat yang sangat luar biasa. Ada yang ke Myanmar. Nah, ada yang ke Myanmar. Di luar negeri. Oh ya gitu ya. Wah itu jadi kita melihat inilah ya berkat apa ya, saya pikir kita gak bisa pungkiri. Dan semua ini berasal dari satu yang saya bilang kita konsisten. Jadi selama ini kita gak pernah melupakan visi yang Tuhan berikan, itu konsisten sekali. Dan saya berharap mungkin pesan-pesan juga untuk teman-teman semua. Kalau Tuhan kasih visi janganlah dirubah-rubah visinya. Ya kalau ada panggilan, ini DNA, inilah warna gereja kita, ini firmannya, ini ayat-ayat ini nubuatan, jadi kita nggak boleh mengganti, berubah visi dan menjadi sesuatu yang lain. Jadi kalau ini panggilan Tuhan bagi kita pemulihan Pondok Daud yang kita lakukan dengan berbagai cara, minimal 3 cara yang kita selalu bicarakan itu, kemudian ada vision, ada mission, kemudian cara kita melakukannya. Nah ini very clear, jadi kalau saya sih lihat seperti itu, jadi kita udah jadi berkat lah. Dan kita masih terus ingin menjadi berkat. Ya. Jangan pakai ilmu cucologi. Iya. Cocok. Ya. Ini saudara. Konsisten. Jadi nggak boleh. Misalnya, oh hari ini gereja sana temanya ini berkembang, ya saya harus tobat loh Bapak Ibu Saudara. Setia, konsisten. Silakan Pak Edi. Ya kalau kita lihat semua apa yang ada saat ini, berkat yang bisa kita terima itu bahwa Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia itu nyata, ada, dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Oleh karena itu kalau kita kemudian berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada visi yang dipercayakan dan diberikan Tuhan kepada kita, Dia akan menunjukkan penyertaannya, jalan-jalannya, dan percaya kita tambah lama gak lama, tapi tambah lama tambah kuat, tambah kuat, dan tambah kuat. Gitu. Ini nggak omon-omon loh Bapak Ibu Saudara. Dari 3 narasumber maka ada 3 hal yang kita dapat hari ini, yaitu yang pertama tadi Pak Bambang katakan bahwa pastikan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ya kan, bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan, itu seperti rekaman yang dilakukan oleh Pak Bambang waktu beberapa tahun yang lalu. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua saya lanjut kepada Pak Edi yang berkata itu akan semakin kuat, semakin kuat. Dan yang ketiga, konsistenlah dengan visi yang ada. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini dipercaya ada di keluarga besar GB Medan Plaza, konsistenlah dengan tema atau dengan visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Jangan cocologi, kata Pak Bambang. Oh ini tren di sini, gereja ini lagi keren, oh saya ikut. Janganlah. Kita bukan orang yang KW, tapi kita mau jadi original. Original kita adalah, ya kan begitu kan Pak? Betul. Original kita punya DNA, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tendamu. Dan original itu diisinya adalah untuk supaya agar nama Tuhan didengar. Orang kenal siapa Tuhan, bukan organisasi yang kita pimpin, bukan gereja yang kita pimpin. Alright, the last question ini Pak, mungkin ke Pak Bambang terakhir boleh ya Pak? Ini terakhir Pak. Kembali lagi kepada kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ketiga. Ada di sana berkata kota-kota sunyi di dalam isi itu. Dan kota-kota yang sunyi ini bisa diartikan ini sebagai tempat-tempat yang mungkin yang terlantar, tidak terjamah, tidak berpenghuni. Ya bisa juga melambangkan area-area yang membutuhkan pemulihan, membutuhkan perubahan atau pertumbuhan. Di kitab Yesaya pasal 54 ayat 2-3 tadi Pak, maka
Ini adalah seruan untuk mempersiapkan diri sekali lagi menerima berkat dari Tuhan. Dan ini merupakan seruan yang lebih besar dengan memperluas wilayah pelayanan, berani mengambil resiko. Nah, ini mungkin hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Dan percaya bahwa Tuhan itu akan menyediakan segala sesuatu. Meskipun secara kasat mata mungkin agak kok lain, tetapi tetap percaya. Nah Pak, sebagai closing statement dan sebagai penutup, Bapak sebagai pendiri dari keluarga besar Medan Plaza, apa pesan dan kesan yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa hari ini, baik itu kepada jemaat ataupun kepada para pelayan secara khusus mungkin, gembala-gembala, pengerja-pengerja, sehingga mereka tuh bisa memahami bahwa pertumbuhan gereja itu adalah anugerah Tuhan, Pak. Silakan, Pak. Yesaya 54 ayat 2 dan 3 Ya. itu ditulis dalam bentuk satu lagu. Ya. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Nah, yang ketiga nih penting. Jangan menghemat, pancangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Nah, saya mau membuat satu closing statement. Jangan menghemat. Kadang-kadang kita membuka satu cabang itu berdasarkan perhitungan untung rugi. Penginjilan, Ben, nggak bisa dihitung dengan untung rugi. Untuk menyelamatkan satu orang gila yang di Gadara, itu perlu berapa ribu babi mati. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan Yesus, Tuhan pernah pakai 2000 babi itu untuk menyelamatkan satu. Kalau kita pergi ke Irian, coba satu babi berapa itu harganya? Bisa 30 juta, 40 juta. Kalau kamu kalikan 30-40 juta kali 2000, nah itulah. Jadi priceless itu. Harga daripada 1 juta. Dan surga itu akan bersuka cita. Bukan pada waktu kita itu membangun atau memberi makan banyak orang. Enggak. Waktu satu orang itu bertobat. Maka surga itu bersorak-sorak dan surga bersuka cita. Nah, oleh sebab itu dalam menjalankan visi dan misi Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Waktu kita menanam gereja. Nah, ingat ayat ini. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Nah, jadi tadi yang Pak Edi sampaikan, tabur aja. Kan yang numbuhkan Tuhan. Tabur aja. Dari pagi sampai sore, nabur aja. Jangan menghemat. Dan saya percaya, kalau kita nabur, kita pasti menuai. Yes. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Robert? Ya, sebelum Pak Edi, saya hanya mungkin closing statement saya, ya konsisten tadi. Tetap konsisten kepada visi dan misi. Gereja bertumbuh itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan karena kerja kita sebagai para hamba-hamba Tuhan yang hebat, tetapi pertumbuhan gereja adalah anugerah Allah. Tuhan yang memberikan It's the grace of God. Pertumbuhan gitu. Jadi kita hanya tugas kita menanam, tugas kita menabur, tugas kita memberikan air, nutrisi, pekerjaan-pekerjaan kita, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Jadi saya pikir itu aja mengingatkan kita semuanya. Ya, thank you. Ya, dari saya mengajak untuk kita semua yang pertama itu adalah memperhatikan kepenuhan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang artinya ini adalah awal dimulainya gereja tidak hanya di Yerusalem. Tetapi gereja itu sampai ke ujung-ujung bumi. Yang artinya seperti yang tadi disampaikan oleh Gembala Pembina, kita tidak boleh menghemat. Tetapi kita perlu kemudian
berkontribusi. Kita perlu kemudian terlibat dengan visi saya pasal yang ke-54 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dengan apa yang kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita punya uang, oleh karena kita itu dipercaya oleh Tuhan sebagai seorang pengusaha, seorang yang kemudian dalam pekerjaannya diberkati, maka jangan berpikir bahwa itu adalah hanya milik kita sendiri. Tetapi Tuhan punya rencana kita memperluas gereja sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kalau kita punya tenaga, mari kita berikan tenaga kita. Apa yang ada pada kita, semuanya punya tujuan, yaitu membawa gereja. Tidak hanya di Yerusalem, tapi sampai kepada ujung-ujung bumi. Inilah Yesaya 54, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ini menarik loh Bapak Ibu Saudara, closing statementnya ini dari semua pertanyaan 1 sampai dengan ke-5. Maka Bapak Ibu Saudara ada banyak hal yang kita diberkati dengan kesaksian dari para hamba Tuhan yang ada. Namun pada kesempatan ini ada 2 hal penting untuk closing kita. Yang pertama saya ambil duluan kutipan dari Pak Robert, konsisten dalam hal apa? Dalam hal memberi Bapak Ibu Saudara. 32 tahun gereja ini ada, dari 1 gereja lokal, sekarang lebih dari 235. Dan saya percaya ini akan terus bertambah. But, kan gitu kan Pak? But, untuk pertambahan 1 gereja, butuh uang Pak. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, seperti kata Pak Edi, Anda diberikan karunia untuk mengumpulkan kekayaan. Pak, apakah Bapak mau memberi? Untuk tuaian jiwa-jiwa pada Kristus. Why? Karena tadi Pak Edi ada sampaikan bahwa, kutip bahwa penginjilan yang efektif adalah penanaman gereja baru. Penginjilan yang efektif adalah penanaman gereja baru. 32 tahun gereja ini ada. Dan saya percaya ini bukan untuk, mohon maaf ya, nama Pak Bambang, nama Pak Edi. Anda sudah melihat bersama-sama. Kita sudah menyaksikan sama-sama. So, kemana uang Anda? Percaya visi atau demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kalau gereja Anda diberkati Tuhan, kalau Anda diberkati Tuhan, usaha Anda diberkati Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tendamu, engkau akan mengembang ke kanan kiri, jangan menghemat, panjangkanlah. Karena saya percaya, tadi saya kutip omongan Pak Bambang. Amin. Kita nabur, pasti kita nuai. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Maka saya beserta seluruh narasumber dan seluruh kru yang bekerja pada hari ini mohon pamit dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang yang kita hormati. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, anugerahkan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami untuk membuka mata dan telinga kami sehingga kami boleh melihat visi yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Kami berdoa kiranya kami boleh mengembangkan segala hal dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di mana kami boleh membangun gereja-gereja baru. Karena kami tahu bahwa membuka gereja baru, menanam gereja baru, itu adalah anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Apapun kegiatan dan usaha kami saat ini, pakai setiap kami untuk membuka gereja baru. Pakai setiap kami untuk berkontribusi baginya pemberitaan Injil dimanapun Injil itu diberitakan. Kami berdoa kiranya keselamatan untuk jiwa-jiwa saat ini turun, bahkan secara khusus untuk negeri kami Indonesia. Berkat-Mu untuk setiap kami, berkat-Mu untuk para pendengar, berkat-Mu untuk para hamba-hamba-Mu, berkat-Mu untuk para gembala-gembala yang saat ini berada di ladang yang paling depan di dalam melayani, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.